Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil. Semoga kamu masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin nggak stabil ini. Nah, kali ini kita akan membahas atau saya akan mencoba untuk membedah diksi-diksi atau kata-kata dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tapi kali ini aku pengen berangkat ke Cina. Tuh, tunggu dulu, tunggu dulu. Bahasa Cina kok ada di Indonesia? Nah, ntar. Bahasa Cina kali ini adalah bahasa Cina yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cina atau Tionghoa ya mungkin itulah. Pokoknya bahasa Cina atau bahasa Tionghoa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia tentunya. Apa-apa aja kata-katanya atau diksi-diksinya? Mari kita pelajari sama-sama. Ayo. Salam stabil. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Selanjutnya ada angsio. Angsio ini juga merupakan sebuah kata yang merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Cina. Angsio ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah masakan yang diberi bumbu-bumbu tertentu, itu kayak kecap, saus tiram, dan sebagainya, sehingga masakan tersebut muncul warna-warna kegelapan, warna gelap kemerahan maksudnya, warna kegelapan, warna gelap kemerahan gitu. Jadi kalau nanti ada masakan-masakan dari Tionghoa atau masakan-masakan dari masyarakat suku Tionghoa lah ya, kemudian masakan tersebut kayak gelap kemerahan, nah, itu masakan yang diberi bumbu tersebut itu disebut dengan angsio gitu teman-teman. Sekali lagi, angsio merupakan kata dalam bahasa Indonesia serapan berasal dari bahasa Cina yang artinya adalah masakan yang diberi bumbu-bumbu tertentu kayak kecap, saus tiram, dan sebagainya hingga muncul warna gelap kemerahan. Itu dia artinya angsio. Semoga menambah wawasan dan salam stabil. Oke, ada kata yang disebut dengan ape. Ape ini juga merupakan sebuah kata bahasa Indonesia serapan berasal dari bahasa Cina yang artinya adalah sapaan untuk orang tua atau kata lainnya adalah tuan gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita ketemu nih sama orang Tionghoa yang mungkin sudah lebih tua dari kita, kita bisa menyapanya dengan sebutan ape, ape, gitu. Ape agak-agak ini sih sebenarnya agak ape-ape gitu ya. Iya, mungkin gitu ya. Karena aku punya teman orang Cina juga dipanggil ape-ape. Ya, mungkin gitulah kira-kira gitu. Jadi, dan ternyata sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ape sendiri artinya adalah sapaan, itu adalah sebuah sapaan untuk orang tua atau kata lainnya adalah tuan gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Salam stabil. Oke, ada yang disebut dengan banji. Banji bukan air yang tinggi, bukan genangan air, itu banjir, bukan. Banji dalam bahasa Indonesia serapan berasal dari bahasa Cina, artinya adalah kisi-kisi hiasan yang dibuat dari kayu atau porselen, dipasang di langkan, di atas jendela, dan sebagainya. Jadi ini semacam hiasan ya, banji ini adalah semacam hiasan yang dipasang di atas jendela dan atas pasak sebagainya gitu. Jadi kayak hiasan-hiasan di atas jendela gitu. Jadi nanti kalau kita main-main ke rumah teman-teman kita yang bersuku Tionghoa, terus kita ngeliat di atas jendelanya tuh ada hiasan-hiasan, ada kisi-kisi hiasan. Nah, kita bisa menyebutnya itu dengan banji dalam bahasa merekanya, bahasa Cinanya ya. Gitu. Tapi itu sudah masuk sudah diserap lah ya, bahasa Cinanya sudah diserap menjadi bahasa Indonesia ke dalam bahasa Indonesia dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Banji. Salam stabil. Semoga bermanfaat untuk kamu. Nah, mungkin untuk kali ini itu aja dulu kata-kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Cina yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya, yang sudah kita terjemahkan bersama maksud, makna, dan pengertiannya dari kata-kata tersebut. Jadi paling enggak kita sudah bisa menambah perbendaharaan kata kita, menambah diksi-diksi, pengetahuan diksi-diksi kita,
yang berangkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya. Itu dia. Kapan lagi? Siapa lagi yang mau mencintai bahasa Indonesia kalau bukan kita? Siapa lagi yang mau belajar bahasa Indonesia kalau bukan orang bahasa Indonesia? Mari kita sama-sama menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Itu, Pak. Ya, itu aja sih dari saya. Akhir kata, terima kasih sudah mau menyaksikan video ini dan dukung konten-konten saya lainnya. Kalau kalian suka atau kalian merasa bahwa konten saya menambah wawasan serta memberikan dampak positif bagi hidup kalian, silakan klik tombol berlangganan atau subscribe, klik tombol like-nya, sukai, terus berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun. Kritik juga nggak apa-apa, tapi sifatnya membangun. Gitu, yang penting komentar. Gitu. Itu kalaupun kalian merasa bahwa konten-konten saya bermanfaat. Tapi terima kasih sudah mau menyaksikan. Akhir kata dari saya, salam stabil. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu sayangi masih terus diberi kestabilan di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.